Bulan. Terima kasih Bulan. Nggih, Ibu. Jadi pada sore hari ini saya persilahkan mahasiswa saya atas nama Septi Putri Rahayu nggih, untuk melaksanakan ujian skripsi pada sore hari ini. Bagi ibu-ibu Dewan Penguji, mohon berkenan untuk meluangkan waktu mendengarkan pemaparan hasil skripsi ya, atau hasil dari penelitian yang sudah disusun oleh Ibu Septi. Mungkin untuk mempersingkat waktu Ibu-ibu nggih, saya langsung mempersilahkan Ibu Septi Putri untuk memaparkan hasil penelitiannya. Mungkin kurang dari 10 menit, kalau bisa Ibu nggih langsung ke intinya saja. Baik, terima kasih kepada Ibu Septi Putri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Nggih, suksemo Ibu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati Ibu Ayu Suwarmini selaku penguji 1. Yang saya hormati Ibu Ayu Purnami selaku penguji 2 sekaligus pembimbing 1 saya. Yang saya hormati pula Ibu Ayu Wulandari selaku penguji 3 dan sekaligus pembimbing 2 saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan memaparkan, saya Septi Putri, saya akan memaparkan skripsi saya yang berjudul Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Kejadian Anemia pada Ibu Hamil Trimester 3 di Puskesmas Sukesade 1 Kabupaten Buleleng tahun 2021. Sebelum saya memaparkan hasil penelitian saya akan menjelaskan tujuan daripada penelitian saya ini adalah untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan dengan kejadian anemia pada ibu hamil trimester 3 di Puskesmas Sukesade 1. Penelitian saya ini saya lakukan di ruang KIA Puskesmas Sukesade 1 pada bulan Januari sampai Februari 2022 dengan jumlah sampel sebanyak 66 orang dan menggunakan kuesioner dengan jumlah pertanyaan sebanyak 15 pertanyaan. Hasil dari sebaran kuesioner saya tersebut dan pengolahan data itu didapat bahwa mayoritas daripada usia responden berada pada usia reproduksi sehat, yaitu usia 20 sampai 35 tahun sebanyak 57 responden atau sebanyak 86,36%. Dan mayoritas tingkat pendidikan responden adalah SMA sebanyak 31 responden atau sebanyak 46,97%. Mayoritas tingkat pekerjaan responden adalah sebagai wira swasta sebanyak 28 responden atau sebanyak 42,42%. Mayoritas responden tidak menderita anemia sebanyak 44 responden atau sebanyak 66,70 responden. Dan mayoritas responden memiliki tingkat pengetahuan, yaitu tingkat pengetahuannya baik sebanyak 43 responden atau sebanyak 66,15%. Dan untuk hubungan tingkat pengetahuan dengan kejadian anemia pada ibu hamil trimester 3 adalah setelah dilakukan uji SPSS dengan chi-square, didapat hasil perhitungan dengan nilai P sama dengan 0,01. Karena nilai P kurang dari 0,05, maka terdapat nilai korelasi yang positif antara dua variabel, sehingga secara statistik terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan dengan kejadian anemia pada ibu hamil trimester 3 di Puskesmas Sukesade 1. Hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat pengetahuan, maka angka kejadian anemia semakin rendah. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah tingkat pengetahuan, maka angka kejadian anemia pada ibu hamil semakin tinggi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya mohon masukan dari ibu-ibu penguji untuk kesempurnaan skripsi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Baik, terima kasih Bu Septi atas pemaparan dari hasil penelitiannya ya. Untuk Bu Ayu Suarmini ya, mungkin karena tadi sempat terlempar juga ya, bulan ya. Ya, sekarang sudah masuk ya dengan akun Pak Ivan. Mungkin bagaimana Ibu? Apakah ingin diulangi atau ingin langsung memberikan komentar? Saya rasa langsung aja ya Bu ya. Terkait dengan skripsi yang Ibu Septi buat ya. Baik, saya ucapkan terima kasih ya kepada Bu Ulan selaku penguji 3, dan di sini juga ada Bu Ayu Purnami. Saya ucapkan selamat kepada Ibu Septi sudah memasuki sidang skripsi pada kesempatan hari ini ya. Skripsi yang Ibu kirimkan sudah saya terima. Mungkin sambil karena HP saya mati ya, belum sempat saya baca semua. Langsung saya berikan masukan ya Bu terkait skripsi yang Ibu buat, di mana nanti seperti yang lainnya juga daftar lampiran awal, di mana nanti silakan sesuaikan dengan buku panduan terlebih dahulu, lampiran belakang juga sama ya, baca juga buku panduan. Kemudian saya ingin menanyakan sedikit, pada saat Ibu penelitian apakah ada kendala Ibu? Nggih Ibu, untuk saat saya menyebar kuesioner NIKA ada kendala karena di awal Bu Ayu Purnami kan menginginkan untuk menggunakan Google Form, menyarankan untuk menggunakan Google Form. Saya di sana saya kendalanya karena ada hampir sebagian ibu-ibu hamil yang tidak membawa HP. Seperti itu Ibu. Jadi terpaksa saya harus menggunakan yang berupa hard copy-nya itu Ibu. Gitu. Oh, itu aja sih. Jadi itu kendala pada saat Ibu melaksanakan penelitian di lapangan. Jadi ketika nanti Ibu sudah ada kendalanya itu, silakan ditambahkan di bab 4 ya. Ada itu namanya di poin C, ada keterbatasan penelitian. Silakan nanti tambahkan yang Ibu jelaskan tadi. Kemudian karena mohon maaf juga Bu Ulan, Bu Ayu, tadi HP saya mati, tidak sempat baca semua. Jadi sekilas saya melihat ya pengetahuan kejadian penelitiannya Ibu itu. Kejadian anemia. Anemia ya, kalau nggak salah anemia. Jadi silakan itu yang di bab 4 itu, yang pertama ada gambaran lokasi penelitian terlebih dahulu, baru poin A-nya itu hasil, poin B pembahasan, poin C itu keterbatasan penelitian. Kemudian di bab 5 itu berapa ada di hasil, silakan kesimpulannya Ibu sesuaikan. Misalnya di hasil ada 4 dan di kesimpulannya harus juga ada 4 ya Bu ya. Oh, nggih Bu. Kemudian daftar pustaka yang Ibu cantumkan di skripsi, misalnya di pembahasan, silakan cantumkan di daftar pustaka yang terbaru menurut siapa, artikel siapa, silakan tambahkan di daftar pustaka. Kemudian hasil dari kuesioner silakan dicantumkan di lampiran belakang, dan kemudian surat-surat yang Ibu dapatkan seperti surat izin penelitian, surat etik, silakan nanti dicantumkan di belakang, di lampiran belakang, ya. Ibu. Nanti saya mungkin setelah ini mungkin akan kirimkan ya Bu ya revisiannya, karena saya mati HP-nya ini menggunakan ya Bu ya. Mungkin ini karena saya udah pulang, kebetulan saya lagi main ke rumah ibu saya. Jadi HP saya mati, belum sempat ya Bu Septi ya. Nggih Ibu. Enggak kenapa. Ya Bu Septi, untuk masukan saya cukup sekian. Ada pertanyaan lagi Bu Septi terkait masukan saya Bu? Ini Ibu, saya kan di skripsi saya mencantumkan tentang halaman pernyataan persetujuan publikasi, itu perlu atau tidak Bu? Saya cantumkan tapi gimana? Halaman di ini ya, di lampiran.
Di depan Ibu, saya lihat di panduan ada halaman pernyataan persetujuan publikasi tugas akhir untuk kepentingan akademis seperti itu Ibu. Kira-kira perlu tenggih. Mungkin nanti untuk yang surat itu ke Bu Ayu Purnami ya, karena kebetulan yang merancang buku itu Bu Ayu Purnami. Tapi alangkah baiknya nanti ketika setelah ujian ini Ibu buat artikel, nanti kita publikasi. Oh gitu. Yes, Ya. Ibu. Nanti biar ditambahkan sama Bu Ayu Purnami terkait yang itu apakah dicantumkan surat keterangan publikasinya itu ya. Oh nggih, sukses Ibu. Nggih. Ada yang ingin ditanyakan lagi Bu Septi? Nggih, itu saja Ibu. Nanti untuk selanjutnya mungkin bisa konsul dengan Ibu lagi. Baik ya Ibu Septi, karena tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan selamat sekali lagi ya Bu Terima Septi, kasih, udah Bu. sidang skripsi dan mungkin dilanjutkan oleh penguji 2 dan penguji 3 ya Bu Ayu Purnami sama Bu Bulan. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Terima kasih banyak Bu Ayu Suarmini atas masukannya ya Pak untuk Ibu Septi Putri. Ya semoga bisa membantu Ibu Septi Putri dalam lebih mempercantik lagi ya hasil dari skripsi yang sudah disusun. Nah, pada Ibu Septi, semua masukan yang diberikan oleh Bu Ayu silahkan dicatat. Mungkin nanti jika Bu Ayu lupa untuk mengirimkan perbaikannya, ya bisa diingatkan lagi Bu. Ibu. Untuk selanjutnya, untuk Ibu Ayu Purnami masih bergabung ya. Silahkan Ibu Ayu Purnami selaku pembimbing sekaligus penguji kedua untuk memberikan komentar. Terima kasih. Ya, terima kasih Bulan. Saya terdengar. Iya, terdengar Bu Ayu. Oke, baik. Selamat ya untuk Bu Septi. Terima kasih Bu. Oke, hari ini sudah bisa menyelesaikan skripsinya, kemudian sudah bisa maju di sidang skripsi hari ini. Oke, selamat. Kemudian ada beberapa poin sih sebenarnya yang ingin saya sampaikan kepada Bu Septi terkait dengan apa yang sudah kemarin Septi kirimkan ke saya dan sebelumnya kita juga sudah komunikasi ya. Jadi untuk pedoman penulisan, kemudian kaidah penulisan sesuai dengan panduan nanti mungkin dengan Bu Bulan lebih banyak ya. Tapi tadi ada sedikit pertanyaan mengenai lembar publikasi ya. Jadi silakan itu dibuat ya. Jadi semua skripsi wajib menunjukkan halaman pernyataan publikasi ya. Kemudian untuk saya ada yang ingin saya poinkan di pembahasan ya. Jadi di sampelnya berapa Bu? 66 Ibu. Ya, oke. 66 sampelnya. Nah, di pembahasan itu nanti silakan Ibu sesuaikan lagi ya dengan sesuai dengan tujuan dari penelitian kan. Ada 4 tujuan dan poinnya yang Ibu buat dia per itemnya seperti itu. Ya, misalnya tujuan nomor A ya. Tujuan nomor 1 adalah mengidentifikasi atau mengetahui karakteristik responden. Nanti itu dibuat yang A, baru Ibu jabarkan dia A itu misalnya umur, pendidikan, pekerjaan. Nah itu disesuaikan. Jadi setiap itemnya umur itu harus ada kesesuaian dengan teori, kesesuaian ataupun tidak kesesuaian dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu bisa gunakan jurnal ya, paling tidak minimal 3 tahun datang. Dan baru itu asumsi dari peneliti atau pendapat peneliti. Pasti umur ini menjadi faktor yang mempengaruhi salah satu terjadinya kejadian anemia atau tingkat keinginan ibu di tablet FA. Nah itu bisa asumsi dari peneliti karena apa? Misalkan ibu menganggap bahwa sebagian besar usia reproduksi ini kalau diberikan informasi cepat menjawab sehingga dia memiliki tingkat pengetahuan sejauh mana. Nah itu asumsi peneliti yang dibuat berdasarkan data empirik yang ibu punya ya. Nah itu dibahas, diisi juga ya. Hasilnya itu
Bagian besar pengetahuan Ibu Gimana Ibu? hasil akhirnya pengetahuan Ibu itu Nggih. dalam konsumsi tablet EPI-nya bagaimana? Baik Ibu, karena dari hasil penelitian itu ibu-ibu yang berusia reproduksi sehat terbanyak respondennya Bu di umur 20 sampai 35 tahun. Nah, itu bisa menjadi satu alasan ya. Apa sih pengetahuan Ibu? Nah, itu bisa dijelaskan walau pada saat Ibu mengambil masalah ini ada Ibu melihat gitu ya. Dari 10 responden yang Ibu wawancarai ternyata banyak yang tidak mengetahui kan gitu ya di studi pendahuluannya saya baca. Betul. Nah, jadi untuk memperkuat hal itu, apa kok bisa berbeda ya hasilnya dari permasalahan yang kamu temukan dengan hasil yang kita bahas. Nah, itu bisa diperjelas dengan data empiris yang itu ya. Oke, selebihnya saya tidak ada masalah, tinggal disesuaikan saja setiap itemnya, ditambahkan dari asumsi peneliti sendiri. Dan di poin simpulan ada 4 tujuan khusus yang Ibu akan bahas. Nah, di simpulan juga ada 4, jangan sampai ada lebih ya. Di simpulannya itu kalau tidak salah saya lihat ada 6. Iya. Mungkin ada yang Ibu pecah ya, terus jadiin satu aja Bu. Kalau memang dia 1 poin ya jadiin 1 aja biar tidak biar kesesuaian antara tujuan bahasan dan kesimpulan. Kan Ibu di sini membuat mayoritas usia reproduksi seperti itu kan. Iya. Pendidikan Ibu pecah-pecah jadiin 1 aja berdasarkan hasil penelitian, karakteristik responden sebagian besar berusia sekian, berpendidikan sekian, dan ujiannya sekian. Jadi tidak terbagi menjadi 6 poin seperti itu. Nggih Ibu. Berarti disesuaikan dengan tujuan penelitian saya nih yang saya buat. Nggih. Betul sekali. Nah, satu lagi setelah nanti selesai Ibu merevisi masukan dari saya, Bu Aiswarmini dan Bu Ulan, saya harapkan Ibu dapat ke kampus ya. Kita konsultasi, ketemu, dan Ibu siapkan berkas ya, lembar pengesahan dan lembar lembar persetujuan, lembar konsultasi. Kalau memang sudah tidak ada masukan lagi dari kami selaku pembimbing dan penguji, bisa langsung kami berikan. Jadi di situ bisa tanda tangan sah ya. Jadi tinggal kami bantu cetakkan si di luar dari berkan ya. Yang diupload nanti di Google Drive adalah hasil scanan dari tanda tangan yang sudah Ibu. Ya, Ibu. Mohon maaf Ibu, untuk berkasnya apa aja tadi Ibu nggih? Lembar pengesahan. Iya. Yang di depan itu ada tanda tangan saya dan Bu Ran. Ya, betul. Terus ada lembar pengesahan penguji yang ada tanda tangannya Bu Aiswarmini, saya, Bu Ulan, Pak Sunda, dan saya selaku Kaprodi. Ya. Dan satu lagi lembar konsultasi proposal, konsultasi revisi skripsi. Nggih Ibu. Siap. Pas saya ke kampus nanti saya siapkan berkas ini dan bawa skripsinya Ibu nggih? Ya, yang harus dikonsulkan. Ya. Nggih. Baik ya, kami kasih waktu 1 minggu ya sebelum Bu Ulan nanti memberikan masukan. Nggih, Ibu. Dari saya cukup sekian Ibu. Silakan Bu Ulan, terima kasih banyak. Terima kasih Ibu. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak Bu Ayu Purnami atas masukannya. Mungkin langsung saja ya Ibu ya dari saya. Karena tadi sudah banyak juga dari Bu Ayu Purnami dan Bu Ayu Swarmini ya, sebagai penguji utama dan penguji kedua sekaligus pembimbing juga. Dari saya terkait dengan tata tulisnya Ibu ya, tadi kan sudah diingatkan oleh Bu Ayu Purnami. Ini masih banyak dimulai dari cover, itu silahkan tahunnya diganti mulai dari tahun 2022. Untuk judul yang di atas karena penelitian itu dilaksanakan tahun 2021 itu benar, tapi yang di bawahnya bisa dirubah menjadi tahun 2022 ya. Untuk cover keduanya juga sama. Mungkin karena saya ngelihatnya dari HP ya, jadi agak
berubah sedikit dia tata letaknya, itu silahkan nanti disesuaikan. Jika memang posisinya berubah disamakan, kemudian dinaikkan, misalnya dia turun dinaikkan, misalnya terlalu naik turunkan. Kemudian karena rata kirinya juga berubah. Kemudian untuk halaman pengesahan tadi sudah diingatkan untuk ditambahkan ya Ibu. Di sini ya ada untuk dimintakan tanda tangannya nanti yang asli. Kemudian kata pengantar, detail silahkan nanti dicek kembali karena masih banyak yang salah di sini dalam penulisannya. Kemudian ya misalnya seperti ini. Nomor 4 nih, Ketut Ayulan dari SPRKOP MTRKOP selaku pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan sekaligus penguji ketiga gitu misalnya, bisa ditambahkan. Selama ini yang telah memberikan bimbingan selama ini sehingga skripsi ini berjalan tepat waktu ya, seperti itu bisa ditambahkan. Kemudian untuk abstrak ya, penulisan bahasa Inggris itu yang seperti apa. Kalau misalnya memang menggunakan bahasa Inggris silahkan dimiring kiri. Ya di sini di HP saya sih karena posisinya berubah semua, jadi saya agak bingung juga ngelihatnya Ibu ya, jadi mohon maaf. Untuk penulisan ditambahkan dengan daftar singkatannya. Kan sebelum saya ujian proposal juga saya ingatkan memberikan daftar singkatan. Jadi seluruh singkatan yang Ibu lampirkan, yang Ibu buat di sini, silahkan ditulis. Misalnya ada AKI, itu dimasukkan MDGs, SDGs, dan sebagainya. Itu kan untuk berarti daftar singkatan Bu namanya? Iya, daftar singkatan. Nah, kemudian masuk ke tadi angka teorinya, tabelnya tidak terlihat di saya. Mungkin nanti saya buka lagi dari laptop ya Ibu ya, lebih jelasnya. Kemudian terkait dengan kesimpulan tadi silahkan disesuaikan ya dengan saran dari Bu Ayu Sarmini dan Bu Ayu Purnami. Kemudian daftar pustaka silahkan dicek kembali ya tadi karena ada penambahan jurnal, jadi otomatis daftar pustakanya juga berubah ya. Dicek seluruh daftar pustaka atau referensi yang Ibu gunakan dari awal hingga akhir itu dicek, jangan sampai ada yang tertinggal atau ada yang kurang. Kemudian untuk daftar lampirannya juga silahkan dicek kembali, sudah masuk sampai ke dokumentasi ini sudah bagus ya. Nanti ditambahkan lagi dengan apa yang disarankan oleh Bu Ayu Purnami. Oke, mungkin sekian dari saya. Nanti di WA lagi saya Ibu ya untuk mengirimkan perbaikannya ya dari biar saya buka dari komputer. Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Ibu Septi Putri. Segala masukan dan saran dari penguji dan pembimbing silahkan dicatat, kemudian diperbaiki. Kemudian silahkan jika sudah selesai dilakukan perbaikan, silahkan kontak waktu kapan kiranya ibu-ibu dosennya bisa ditemui atau dijumpai di kampus. Mungkin disesuaikan juga dengan jadwal pekerjaan. Misalnya kalau misalnya ibu bekerja di di pelayanan ya, biar bisa disesuaikan jadwalnya agar tidak terbentur seperti itu. Ibu. Nah, oke. Mungkin sekian untuk ujian Ibu Septi Putri ya pada sore hari ini. Semoga hasil skripsinya bisa segera diperbaiki dan bisa menjadi lebih baik lagi dan membantu Ibu dalam memenuhi syarat kelulusan di program studi S1 pendidikan. Terima kasih. Akan saya lakukan screenshot dulu ya Ibu ya. Oke, untuk hasil sidang skripsi sore hari ini akan saya beritahukan nanti di grup WA ya Ibu. Sukses Ibu atas masukannya.
Nggih. Jika memang sudah selesai dilakukan ujian, bisa lift dari room Zoom ini. Terima kasih Bu, saya lift dulu. Wih, banyak kali masukannya, sih,